Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Rama Putra. Saya dari kelas Manajemen Reguler 1E. Di sini saya akan membacakan tentang tugas akhir saya, yaitu Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Dimulai dari sejarahnya, bahasa Indonesia merupakan dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan sumber akar sejarah bangsa Indonesia. Penemuan prasasti Pulau Jawa dan Pulau Sumatera pada zaman Kerajaan Sriwijaya ditemukan prasasti kedudukan bukit di Palembang, prasasti Kota Kapur, dan juga prasasti yang ada di Jawa dan sekitarnya. Prasasti di Jawa bertuliskan dalam bahasa Melayu antara lain Prasasti Gandasuli di daerah Kedu, Jawa Tengah, dan Prasasti Bogor di Jawa Barat. Dan juga Momen Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia dan para tokoh pergerakan dengan penuh kesadaran dalam rangka mempersatukan suku-suku bangsa Indonesia dipandang perlu suatu bahasa yang bersifat universal dan nasional, sehingga ya akhirnya mereka bersepakat atas bantuan Dewan Masyarakat akhirnya mengikrarkan Sumpah Pemuda. Oke, lanjut ya guys. Kedudukan bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional atau bahasa sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. Fungsi yang pertama itu sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua itu sebagai bahasa pengantar di dalam pendidikan, yang ketiga itu sebagai bahasa penunjang untuk perkembangan kebudayaan dan nasional ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu, yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat mengkoreksikan diri sendiri, dan yang keempat itu sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Oke, lanjut. Perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi ya. Bahasa Indonesia telah mengalami pasang surut, tetapi ya bahasa Indonesia tetap bertahan dan kokoh sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia telah menunjukkan identitas bangsa Indonesia. Yang selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama sebagai alat pemersatu, yang kedua itu sebagai fungsi negara. Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa sudah tampak jelas di mana bahasa Indonesia telah mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat yang berbeda, latar belakang, sosial budaya dan bahasa serta etnis atau suku ke dalam suatu kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia dapat menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara di dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan. Eksistensi bahasa persatuan apabila merefleksikan kembali ke masa lampau ya guys, betapa perjuangan bahasa Indonesia baik sebagai cermin kehidupan budaya maupun sebagai sarana komunikasi sosial politik. Betapa tidak bahasa Indonesia pada waktu itu harus bersaing dengan beberapa bahasa daerah yang tumbuh dan berakar dengan sangat kuat di berbagai suku bangsa. Oke, kenyataan yang terjadi saat ini adalah bahasa Inggris sebagai alat komunikasi tingkat internasional. Mengingat kedudukan bahasa Inggris tersebut, pengembangan bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamisasi penyerapan kata-kata dan istilah dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke masalah kesiapan bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana komunikasi kehidupan
global sering dipertanyakan oleh pengguna bahasa Indonesia tersebut yang membidangi ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, jawaban itu akan berpulang kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Jika tidak siap, bahasa Indonesia sebagai integritas bangsa Indonesia akan lenyap. Bahasa Indonesia saat ini ternyata masih perlu ditingkatkan kecendikiawannya, penyerapannya, dan lain-lain dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia itu sendiri, guys. Merupakan dan juga bahasa Indonesia merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kecendikiawan bangsa Indonesia. Di samping itu, penyerapan bahasa Inggris tersebut merupakan keadaan yang tidak dihindari di era globalisasi itu. Oke, yang selanjutnya ada perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia telah mengalami pasang surut, tetapi bahasa Indonesia tetap bertahan dan kokoh sebagai bahasa persatuan dan nasional dan bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia telah menunjukkan identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat persatuan dan lain-lain, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat kesatuan sudah tampak jelas di mana bahasa Indonesia telah mampu ya menyatukan berbagai lapisan masyarakat, berbagai berbeda latar sosial budaya dan bahasa, etnis, suku dan lain-lain ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia dapat ya menempatkan dirinya sebagai bahasa nasional dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.